penetapan daftar pencarian orang ya atas nama tersangka MM. Ya. Jadi hari ini kami tadi memasukkan tersangka MM, Bupati Tanah Bumbu periode 2010, 2015, 2016, 2018 dan daftar pencarian orang atau DPO. Yaitu berupa penetapan ini terkait dengan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu dengan status yang bersangkutan ya, sebagai tersangka. Jadi sejak ditetapkan sebagai tersangka, KPK sebelumnya telah melakukan pemanggilan sebanyak 2 kali, yaitu tanggal 14 dan tanggal 21 Juli 2022. Namun yang bersangkutan tidak hadir dan betul ada surat yang diajukan kepada KPK dengan alasan pra peradilan. Padahal sesungguhnya pra peradilan itu tidak ada satu norma hukum pun yang kemudian itu menghentikan proses penyidikan, sehingga kami nilai alasan itu tidak kooperatif. Ya. Tidak ada alasan yang dapat digunakan oleh hukum terkait dengan ini tetap berjalan. Kami juga meminta bantuan pada pihak polisian dan instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan ya ataupun nanti cara-cara lain begitu ya terkait dengan status DPO dari tersangka MM ini yang terhitung sejak hari ini tanggal 26 Juli 2022. Kemudian surat juga sudah kami kirimkan ke Barreskrim Polri tertanggal 26 Juli perihal daftar pencarian orang atas nama MM ini. Kami juga menyampaikan pada kesempatan ini kepada tersangka MM ini agar kooperatif dan menyerahkan diri ya, agar proses penegakan hukum ini bisa cepat selesai dilakukan, dan kami juga mengajak masyarakat yang memiliki informasi terkait dengan keberadaan dari yang bersangkutan agar bisa menghubungi KPK, baik itu melalui sarana call center 198 ataupun bisa melalui kepolisian terdekat di sekitar masyarakat yang mengetahui keberadaan dari tersangka ini, karena kita tahu bahwa peran serta masyarakat di dalam upaya pemberantasan korupsi utamanya penanganan perkara sangat dibutuhkan, karena bagaimanapun juga efektivitas dan percepatan dalam penanganan perkara diperlukan dalam rangka memberikan kepastian hukum gitu ya. Baik itu kepada tersangka itu sendiri sesungguhnya, kalau kemudian dia kooperatif hadir, hak-hak sebagai tersangka juga pasti diperhatikan sesuai dengan hukum acara pidana. Dan kami juga ingin tunjukkan ya, agar nanti masyarakat juga tahu terkait dengan daftar pencarian orang oleh KPK ini ya, berupa surat DPO-nya ya, di sini sudah disebutkan ciri-cirinya. Misalnya tinggi badan 168, kemudian berat badan kurang lebih 75, rambut hitam, warna kulit sawo matang ya, atas nama Mardani H. Maming ya. Tanggal 26 Juli 2022. Ini suratnya. Ya. Oke. Ya. Ya. Oke. Cukup ya. Bede. Oke. Oke, cukup ya? Oke, cukup. Ya? Hah? Belum? Oke, sekali lagi. Oke ya. Oke, cukup ya. Oke.
Kami juga ingin sampaikan ya, tadi ada pertanyaan dari teman-teman terkait dengan besok kan diagendakan putusan pra-peradilan dari yang bersangkutan. Beberapa kali kami tegaskan ya, pra-peradilan tentu tidak menghentikan proses penyidikan yang sedang kami lakukan. Terkait dengan putusan besok, tentu kami sangat optimis bahwa permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh tersangka ini akan ditolak oleh hakim. Kenapa? Karena jawaban-jawaban yang telah kami ajukan sudah sangat jelas. Kalau pertanyaannya, apa saja alat buktinya, kami sudah beberkan ya. 129 dokumen, ditambah 18 keterangan saksi, ditambah bukti elektronik. Ya, saya kira lebih dari 2 alat bukti sudah kami tunjukkan di depan persidangan. Sehingga kami optimis gugatan permohonan pra-peradilan oleh tersangka ini akan ditolak. Saya kira persidangan juga terbuka untuk umum. Teman-teman kemarin ada sebagian juga ya yang mengikuti bagaimana kemudian KPK juga sudah membawa dokumen 100 dokumen lebih saya kira, termasuk 3 orang ahli ya, ahli perbankan, ahli hukum acara pidana, hukum pidana sudah dijabarkan secara jelas di depan hakim ya, termasuk bagaimana pra-peradilan tentu normatifnya secara aturan hanya menguji keabsahan penetapan seorang sebagai tersangka. Jadi tidak menguji substansinya gitu ya. Substansi dari perkara tidak diuji dalam pra-peradilan karena substansi perkara tentu diujinya ada di pengadilan tindak pidana korupsi begitu. Saya kira cukup ya teman-teman semuanya. Terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini. Terima kasih. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.